Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ayu Ucuba dimanapun Anda berada? Semoga keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang 7 Habits. Pengetahuan ini saya gali dari buku yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People, karangan Stephen R. Covey. Ini bukunya. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, edisi tahun 97, jadi sudah 23 tahun. Setelah edisi ini, ada beberapa edisi revisi, tapi tidak mengurangi makna dari keseluruhan. Saya akan membagi sharing kali ini menjadi beberapa episode. Episode awal, saya akan isi dengan pendahuluan. Jadi perjalanan dari dalam ke diri, lalu 7 Habits secara umum. Kemudian dilanjutkan 3 episode selanjutnya menjelaskan tentang 3 kebiasaan pribadi. Kemudian dilanjutkan lagi 3 episode selanjutnya kebiasaan antar pribadi. Lalu 1 episode untuk kebiasaan yang ke-7, kebiasaan tentang pembaruan. Dan diakhiri dengan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Baik, kita masuk ke episode pertama ya. Dari dalam keluar. Stephen bercerita, selama 25 tahun dia bekerja bersama dengan orang-orang dengan latar belakang kehidupan, bisnis, universitas, perkawinan maupun keluarga yang berbeda. Dia menemukan banyak orang yang sukses, luar biasa suksesnya. Tapi mengalami kelaparan batin, kebutuhan akan keselarasan pribadi maupun antar pribadi. Nah, permasalahan-permasalahan mereka tuh mungkin familiar bagi Anda. Saya akan kasih contoh beberapa. Yang pertama, jadi ada yang mereka merasa sukses di karir, menempati jabatan yang memang dicita-citakan. Tetapi kehidupan pribadinya dan kehidupan keluarganya berantakan. Dia seperti tidak kenal anak maupun tidak kenal istrinya. Bahkan dia sendiri tidak mengenal dirinya. Dia tidak tahu apa sih yang penting sebetulnya bagi dia. Jadi sampai dia menganggap sebetulnya keberhasilan seperti apa nih? Oh, sukses tapi nggak berhasil dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, mereka yang telah melakukan diet berulang kali, mungkin itu diet yang kelima, tapi selalu gagal. Sudah mencoba diet BBM lah, sudah diet keto, diet food combining, vegetarian, tetap berhasil, tapi cuma sementara. Selanjutnya kembali lagi seperti semula. Walaupun sudah mencoba berbagai macam metode, baik itu mental positif, berafirmasi positif, ya aku pasti bisa. Dan juga membuat penjadwalan kapan saatnya harus nge-gym, kapan saatnya harus makan ini itu. Tapi mereka juga tidak bisa mengeksekusi apa yang sudah direncanakan, tidak kuasa. Lalu ada juga yang stres karena pekerjaan. Setiap hari pekerjaan serasa nggak ada habisnya, sehingga nggak punya waktu. Padahal dia udah mengikuti seminar manajemen waktu, sampai menggunakan setengah lusin perencanaan, strategi perencanaan untuk merencanakan pekerjaannya, mana yang prioritas, mana yang enggak, tapi tetap tidak bisa tereksekusi. Lalu ada juga yang sudah menikah, mereka merasa perkawinannya tuh datar, nggak pernah bertengkar sih, tapi sudah nggak ada lagi rasa cinta, hambar. Padahal mereka sudah melakukan konseling ke ahli pernikahan, tetap tidak ada solusinya. Dan yang terakhir, nah ini banyak yang merasa bahwa hidupnya itu nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Berangkat pagi, pulang sore, monoton hidupnya, rutinitas yang membosankan. Nah, permasalahan-permasalahan itu
itu nggak bisa dipecahkan dengan cara biasa, dengan pendekatan perbaikan yang instan, segera gitu, nggak bisa. Ya bisa sementara, nanti akan terjadi lagi masalah itu. Sampai Einstein pernah bilang hal seperti ini. Kegilaan adalah melakukan sesuatu dengan cara yang sama, secara berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu satu kegilaan. Jadi pada saat kita memiliki permasalahan yang itu tidak selesai masalahnya, tapi kita masih menggunakan cara yang sama, mungkin berbeda secara teknis, tapi secara prinsip fundamentalnya sama, ya nggak akan bisa selesai. Itu namanya kegilaan. Einstein yang bilang. Stephen pernah bergulat dengan permasalahan serupa. Jadi kekhawatiran dia terhadap putranya yang dianggap terbelakang. Putranya ini secara akademis buruk sekali. Gak tahu bagaimana cara membaca petunjuk mengerjakan soal. Jadi bagaimana mau mengerjakan soalnya, mengetahui petunjuknya aja, cara mengerjakan aja tidak paham. Lalu secara sosial dia juga tidak matang, suka membuat malu orang sekitar. Dan di bidang olahraga, dalam hal ini baseball yang ditekuninya, dia lemah sekali. Koordinasi badannya gak bagus. Jadi bola belum sampai dia udah mukul, sebegitu tidak koordinatifnya badannya. Jadi dia suka diolok-olok oleh teman-temannya. Nah, Stephen dan istrinya, dia melakukan teknik mental positif terhadap anaknya. Dia menyemangati anaknya, nak, kamu bisa, kamu pasti bisa, ayo kamu bisa. Dia semangati secara positif. Dan saat anaknya bisa melakukan sesuatu walaupun itu hal kecil, bagus sekali nak, pertahankan, kamu bisa semakin baik. Lalu andai kata ada temannya yang mengolok-oloknya atau menertawakannya, Stephen menegur, hei, jangan ganggu dia sedang belajar. Nah, cara-cara yang Stephen lakukan ini ternyata tidak berdampak signifikan, bahkan tetap membuat anaknya semakin tidak percaya diri. Karena sebetulnya anaknya juga nggak suka dengan olahraga baseball. Jadi intinya gagal Stephen melakukan perubahan terhadap anaknya. Seiring perjalanan waktu, Stephen kan seorang profesional ya. Dia terlibat dalam proyek pengembangan kepemimpinan di pemimpinan eksekutif di IBM. Jadi dia sedang mempersiapkan presentasi. Nah, pada saat dia membuat presentasi, dia melakukan studi tentang persepsi. Nah, dia tertarik dengan efek Pygmalion. Efek Pygmalion ini apa? Ini tentang persepsi. Jadi persepsi itu bisa mempengaruhi perilaku. Pada saat kita berpersepsi baik, berpersepsi bagus atau berpositive thinking kepada seseorang, dengan positive thinkingnya dengan good feeling juga ya, itu akan menciptakan realitas orang itu menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, Pygmalion ini kalau mau diceritakan sejarahnya, Pygmalion ini cerita mitologi Yunani, seorang pemuda yang selalu berpikir positif. Dia nggak pernah berpikir negatif, dia selalu reframing positif. Contoh, pada saat banyak orang yang mengeluh, ini lapangan kok becek banget sih. Si Pygmalion ini, dia bilang seperti ini, masih untung ada lapangan lain yang tidak becek loh. Nah, seperti itu. Lalu ada anak kecil yang nyolong apel, mencuri apel. Nah, yang lainnya pada gemes kepada anak itu. Ini anak punya sifat yang buruk. Tapi si Pygmalion, dia berpikir lain. Kasihan anak itu, mungkin anak itu tidak mendapatkan pendidikan, dan mungkin dia juga sedang lapar. Lalu ada hal lain lagi. Ada seorang pelanggan yang nawarnya kebangetan. Jadi seolah-olah itu pelit sama duit. Nah, ada yang komen begini, banyak yang komen begini, itu orang pelit sekali sih. Tapi si Pygmalion berbeda pikirannya terhadap yang lain. Dia bilang seperti ini,
Mungkin dia memang sedang membutuhkan duit banyak untuk hal yang lebih penting, makanya dia menawar seperti itu. Nah, sampai suatu ketika si Pygmalion ini dia membuat patung dari kayu. Itu memang keahliannya membuat patung. Dia membuat patung dari kayu, patung seorang wanita yang ukurannya sama persis dengan ukuran wanita dewasa. Jadilah patung itu, cantik. Sampai suatu ketika, ternyata dia menyukai hasil patung buatannya. Dia menyukai, mencintai, bahkan dirawat benar sama dia. Dianggap dia sebagai istrinya. Dirawat setiap hari patung itu, diamati, diberi kasih sayang. Nah, sampai hal tersebut didengar oleh dewa di Gunung Olympus. Nah, mendengar cerita tersebut, si dewa Olympus di Gunung Olympus memberikan anugerah kepada Pygmalion dengan menjadikan patung itu menjadi manusia. Jadi kayak kisah Pinocchio gitu. Menjadi manusia dan menjadi wanita yang cantik, akhirnya dinikahi oleh Pygmalion. Nama wanita itu Galatea. Jadi kabarnya Galatea ini adalah wanita yang tercantik di zamannya di Yunani. Nah, di efek Pygmalion ini, si Stephen mengambil pelajaran. Dia menyadari bahwa persepsinya selama ini ternyata ke anaknya itu nggak baik. Ternyata setelah diteliti lebih dalam perasaannya bahwa dia menganggap anaknya itu tidak mampu, emang terbelakang, agak kurang. Jadi harus dilindungi. Nah, karena persepsi dia seperti itu, walaupun perilaku yang dilakukan adalah positif, bermental positif, ayo nak kamu bisa. Bahasa yang sampai, komunikasi yang sampai ke anaknya adalah, nak kamu tuh nggak bisa, harus dilindungi, kamu nggak mampu. Nah, jadi otomatis si anak itu tadi tidak berkembang dan kepercayaan dirinya semakin rendah karena ya dianggap tidak mampu. Selain studi tentang efek Pygmalion, Stephen juga asik melakukan studi literatur tentang keberhasilan. Jadi dia teliti sejak tahun 1776 sampai tahun 1976, itu konsep keberhasilan orang zaman dahulu itu seperti apa sih? Nah, lalu setelah dia melakukan studi itu, dia membagi, ternyata sejak tahun 1776 sampai 150 tahun kemudian, berarti tahun 1926, itu berbicara tentang etika karakter. Dan sejak tahun 1926 sampai 1976, sekitar 50 tahun, itu berbicara tentang etika kepribadian. Apa sih bedanya? Kalau bisa saya analogikan itu seperti pohon. Jadi ada akarnya, ada daun-daunnya. Kepribadian itu ibarat yang di luar. Daun, buah, ranting, itu kepribadian. Sementara akar itu adalah karakter. Kepribadian itu berbicara tentang perilaku dan sikap, berbicara dengan penampilan. Sementara karakter berbicara tentang akhlak, tentang batin. Kepribadian itu contohnya berpikir positif, bermental positif, berperilaku positif. Sementara karakter itu berhati positif. Berarti positif itu seperti jujur, ikhlas, adil, sederhana, setia, sabar, berani, rendah hati. Nah, itu dia. Itu karakter. Sementara kepribadian lebih pada teknik instan. Contohnya senyum, terus berpakaian, bagaimana cara berpakaian yang rapi, yang bisa menarik perhatian orang, lalu bagaimana cara mempengaruhi orang, bagaimana cara makan yang sopan. Jadi lebih kepada pendidikan tentang perilaku dan sikap.
Jadi etika karakter mengajarkan tentang prinsip yang sifatnya permanen, yang fundamental. Sementara etika kepribadian mengajarkan tentang tips and trick, teknik instan. Di sini akhirnya Stephen menyadari, oh kalau gitu saya harus berubah karakter saya. Karena dengan berubah karakter itu bisa akan merubah perilaku dan sikapnya. Oleh karena itu, dia mulai melihat anaknya secara berbeda. Dia nggak berusaha lagi merubah anaknya. Yang dia rubah adalah justru motif dan karakternya dia sendiri. Dia lihat anaknya secara berbeda. Oke, kalau gitu aku harus menjadi pribadi yang bisa memahami apa sih keunikan anakku ini. Setelah dia mengetahui, melihat potensi terbaik anaknya, tugas dia hanya meneguhkan, menyenangi dan menghargainya. Jadi mensupport, tidak lagi membandingkan dia dengan citra sosial. Dia harus baik di mata sosial, dia harus baik secara akademis, dia harus baik secara bidang keolahragaan. Nah, dia tidak mengharuskan itu, tidak membandingkan lagi. Biar mengalir apa adanya. Dan ternyata dahsyat. Anaknya perlahan demi perlahan berubah. Jadi Stephen tuh nggak berusaha lagi melindungi anaknya dari olokan, karena memang dia sebetulnya mampu. Nah, sampai akhirnya anaknya berubah, secara akademis juga nilainya jadi bagus, jadi nilainya A. Secara sosial juga dia jadi pemimpin di suatu organisasi kemahasiswaan, dan di bidang olahraga dia jadi atlet nasional. Sukses. Nah, pengalaman anaknya ini terus ditambah studi tentang efek Pygmalion dan studi tentang etika karakter dan kepribadian, itu menimbulkan efek aha pada diri Stephen. Jadi dia akhirnya memahami bahwa etika kepribadian itu adalah kebutuhan secara sekunder, bukan yang primer. Sementara yang primer adalah etika karakter. Contohnya gini maksudnya. Orang mungkin bisa mempunyai perilaku yang positif, memotivasi orang agar bersikap positif, agar dia bersemangat, agar orang itu juga menyukai dia, menggunakan teknik-teknik mempengaruhi, menggunakan senyum, menggunakan penampilan yang rapi agar orang menyukai dia. Nah, kalau si orang itu atau dia tidak memiliki karakter yang baik, manipulatif, tidak ada kejujuran, itu nggak akan bertahan lama. Jadi contohnya kan kadang-kadang kita begini, seolah-olah kita menyukai apa yang disukai oleh orang yang ingin kita pengaruhi. Kita ngajak ngomong, kita tersenyum, padahal senyum itu bukan dari murni dari hati kecil kita memang pengen senyum. Tapi itu dibuat secara teknik, kita melakukan senyum. Kita sepertinya manipulatif. Nah, jika suatu saat orang itu mengetahui bahwa kita itu adalah tidak jujur, maka dia akan hilang kepercayaan kepada kita. Secara jangka panjang juga tidak akan baik. Nah, berbeda dengan etika karakter. Jadi memang andai kata dia mempunyai kejujuran, punya kerendah hatian, memang memujinya itu karena memang dia ikhlas memujinya, jujur. Nah, makanya lebih bagus lagi dilandasi oleh etika karakter, diperbaiki dengan teknik di etika pribadian. Sebelum mengerti lebih dalam tentang 7 Habits, yang dimana di dalamnya terdapat banyak prinsip-prinsip dasar, kita coba pahami tentang apa itu paradigma dan kekuatan perubahan paradigma. Paradigma itu kalau diumpamakan tuh seperti peta. Tapi peta ini bukan wilayahnya, peta hanya gambaran terhadap wilayah tersebut.
Bisa jadi wilayahnya sudah berubah, tapi petanya belum berubah. Atau bisa jadi petanya salah. Contoh nih, mau ke Chicago, tapi kita dikasih peta, tulisannya sih peta Chicago, tapi isinya peta Detroit. Bisa jadi karena peta itu salah cetak, dan kita nggak tahu. Nah, akhirnya, perilaku kita adalah, kita menggunakan peta itu untuk menuju lokasi yang kita inginkan. Kita naik mobil dengan cepat gitu ya, biar cepat sampai. Nah, kita juga lebih giat, lebih keras, tapi tetap aja kesasar, salah tempat kita, walaupun perilaku kita bagus. Begitu juga sikap, kita berpikir positif dalam perjalanan. Oh, ini mungkin salah jalan, di depan ada tikungan atau apa, sesuai dengan peta. Terus kita berusaha bahagia, bisa bahagia sih, tapi tetap aja kesasar akhirnya. Nah, itulah paradigma. Jadi paradigma seperti peta. Ini ada contoh menarik, ada latihan menarik bagaimana paradigma itu ternyata bisa merubah perilaku dan sikap kita. Di suatu universitas, seorang instruktur membagi dua kelompok mahasiswa. Kelompok pertama, dia diberi gambar yang nomor 1, gambar seorang nenek. Kelompok kedua, diberi gambar seorang wanita muda, nomor 2. Lalu mereka diminta selama 10 detik memperhatikan gambar itu. Selama 10 detik. Setelah 10 detik, gambar dikembalikan lagi kepada instruktur, dan instruktur menampilkan di layar gambar nomor 3. Lalu instruktur meminta pendapat dari dua kelompok mahasiswa tersebut. Apa yang terjadi? Ya, kelompok mahasiswa pertama, dia bilang yang digambar itu adalah seorang nenek umur 70 atau 80 tahun lah. Diprotes oleh kelompok yang nomor 2. Usia 70 dari mana? Itu wanita muda, paling umurnya 20 tahun, 22 tahun. Kalau saya diajak kencan, saya mau sama dia. Nah, terjadilah perdebatan. Sampai akhirnya ada seorang yang berinisiatif untuk maju ke depan. Dia menunjukkan detailnya. Ini loh yang saya maksud, coba kamu bisa ngeliat ini enggak? Itu ada kalung. Ini kelompok mahasiswa yang wanita muda ya, itu ada kalung di lehernya. Oh, yang kelompok wanita tua, dia bilang itu bukan kalung, itu mulut. Oh, sampai akhirnya mereka intens tuh. Karena saking intensnya, akhirnya mereka bisa memahami secara objektif. Oh, ternyata dia melihatnya seperti ini, dan saya melihatnya seperti ini. Nah, ini unik. Dengan pengkondisian 10 detik aja, bisa berdampak seperti ini. Bagaimana seumur hidup kita dikondisikan oleh paradigma atau penglihatan kita yang diberikan oleh keluarga, diberikan oleh lingkungan dalam melihat sesuatu. Otomatis bisa terjadi perbedaan dengan orang lain. Kita cenderung berpikir bahwa kita sudah objektif dalam memandang sesuatu. Padahal sebetulnya kita memandang dengan pengkondisi yang sudah ada dalam benak kita. Buktinya apa? Buktinya pada saat ada orang yang berbeda dengan kita akan bilang, ini orang nggak salah apa? Bukan berkata sebaliknya bahwa ini orang benar apa? Nah, padahal sebetulnya kan kita perlu menguji apa yang kita lihat dengan kita juga mendengar pendapat dari orang lain. Kita bisa melihat dari sudutnya dia. Dengan seperti yang tadi di latihan yang melihat wanita itu, kan ada interaksi antara kedua belah pihak, sama-sama mengkonfirmasi, oh yang dimaksud dia adalah wanita itu karena punya kalung. Oh ternyata berbeda penglihatan dengan yang melihat itu sebagai wanita tua, itu mulut. Nah, jadi perlu ada ujian, menguji, terus juga mengkonfirmasi dan mendengarkan dan open minded agar kita bisa betul-betul objektif. Nah, jadi beda sudut pandang, bisa beda sikap dan perilaku. Ini contohnya juga masih berdasarkan gambar yang tadi ya.
Jika kita diminta untuk membantunya wanita tersebut yang ada di gambar itu untuk menyeberang jalan, apa sikap dan perilaku kita? Jelas berbeda. Orang yang melihat kalau itu adalah wanita tua yang memang patut dibantu menyeberang karena secara fisik tidak mampu, pasti akan membantunya. Tapi kalau yang melihat itu adalah wanita muda, yang dilakukan adalah, oh ngapain ngebantu, orang dia juga kuat untuk nyebrang sendiri. Begitu. Jadi berbeda sikap dan perilakunya dengan berbeda sudut pandang. Begitulah kekuatan sudut pandang. Sudut pandang bisa menjadi sumber perilaku dan sikap seseorang. Ada lagi kisah menarik, kisah di gerbong kereta. Jadi saat itu suasana tenang dan damai. Ada yang sedang baca koran, ada yang sedang tidur-tiduran, ada yang sedang melamun, ada yang sedang bincang-bincang. Sampai suatu ketika masuklah seorang pria beserta anak-anaknya. Dan anak-anaknya membuat gaduh, berlari-larian dalam gerbong, terus juga merebut surat kabar yang sedang dibaca orang, terus berisik, berteriak-teriak. Sementara pria tersebut memejamkan mata malah, seolah-olah nggak peduli. Nah, di dalam kereta itu ada Stephen. Stephen juga bingung nih, kok ayahnya nggak peduli banget anaknya membuat keributan. Sampai akhirnya kejengkelannya membuat si Stephen menegur si pria tersebut. Tuan, bisa nggak anak Anda dikendalikan? Mereka kan mengganggu sekali dalam gerbong ini. Nah, si pria itu tiba-tiba tersadar. Dan dengan sedih dia berkata, oh iya, mohon maaf Pak. Jadi 1 jam yang lalu mereka baru kehilangan ibunya dari rumah sakit. Sehingga mungkin mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, mendengar berita tersebut, Stephen dan beberapa orang yang lain itu langsung bersimpati. Yang tadinya jengkel jadi bersimpati. Ada yang mendekati anaknya, terus juga bercakap-cakap, menenangkan. Itu juga ada yang ketemu dengan si pria tersebut. Nah, ini sikapnya berbeda kan? Dari tadi sebelumnya paradigmanya adalah nih orang mengganggu, setelah mengetahui bahwa ternyata mereka punya masalah, ibunya sedang meninggal, jadi bersimpati. Nah, selanjutnya simak kisah menegangkan yang ini. Ini kisah nyata, yaitu mengenai seorang komandan kapal perang yang berubah cara pandang saat menemukan realita di lapangan. Di suatu saat, kapal perang AS sedang melakukan latihan perang di laut bebas. Saat itu cuaca buruk, pandangan berkabut, dan juga hari mendekati malam. Nah, seorang pengintai di kapal perang itu melaporkan, dia melihat ada cahaya di kejauhan. Lalu kapten memerintahkan agar menyampaikan ke kapal, jadi dia mempersepsikan itu ke kapal yang di seberang agar mereka menyingkir 20 derajat agar tidak terjadi tabrakan. Lalu dapatlah balasan dari sana, sebaiknya Anda yang menyingkir 20 derajat. Wah, coba sampaikan bahwa saya kapten. Lalu dibalas dari sana, saya Klasi. Wah, sampaikan bahwa kita adalah kapal perang. Lalu di sana membalas dengan, kami adalah mercusuar. Nah, tanpa banyak pertanyaan lagi, kapten langsung berubah paradigmanya. Dia menyingkir 20 derajat untuk menghindari tabrakan. Apa yang didapat dari sini? Dia ambil pelajaran. Jadi, mercusuar itu layaknya prinsip yang tidak bisa dilanggar. Andai kata kita melanggar, justru kita akan celaka. Nah, kabut seperti layaknya paradigma yang terbatas. Jadi dengan kita mengetahui prinsip-prinsip dasar, seperti hukum alam ya, kalau di hukum alam itu ada gravitasi. Gravitasi itu pasti semua orang terkena hukum gravitasi, mau laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, tetap jatuh ya ke bawah, tetap ikut hukum gravitasi. Nah, kalau kita bisa mengetahui prinsip-prinsip universal, prinsip-prinsip batiniah, prinsip-prinsip karakter, dan kita menggunakan itu
sebagai pedoman kita, maka kita akan selamat, kita akan selaras. Peta kita nggak salah, jadi semakin mendekati kenyataannya. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip. Jadi paradigma yang berpusat pada prinsip. Dengan paradigma berpusat pada prinsip, maka semakin selaras dengan perilaku dan sikap. Nah, jadi semakin kita selaras dengan prinsip, semakin benar peta kita. Dengan benar peta kita, semakin benar tujuan kita, nggak kesasar. Ini ada lagi kisah menarik tentang prinsip. Jadi kisah ulang tahun anak Stephen. Ini anaknya yang umur 3 tahun. Jadi pada saat pulang untuk merayakan ulang tahun anaknya yang ke-3 tahun, anaknya duduk di sudut ruangan, dikelilingi oleh teman-temannya. Dan anaknya itu sedang memegang hadiah yang baru diberikan oleh teman-temannya. Teman-teman yang lain pada mau ikutan minjem, tapi nggak dikasih. Nah, yang terlihat pertama oleh Stephen adalah bahwa, wah, anaknya egois banget nih anak dia. Ini kayaknya harus dikasih pelajaran, harus dikasih pelajaran berbagi. Karena berbagi itu nilai yang penting bagi keluarga mereka. Dan dia merasa malu kalau misalnya nggak bisa mendidik anaknya. Dia kan pengajar hubungan manusia. Dia profesional mengajarkan tentang pengembangan diri kan. Tapi anaknya aja nggak bisa dia didik. Nah, dia akan malu. Akhirnya dia mengambil tindakan seperti ini. Pertama, dia menggunakan rayuan. Sayang, maukah kamu meminjamkan mainan untuk mereka? Tidak, ayah. Nolak. Lalu dia pakai cara kedua, kasih sedikit penalaran. Sayang, kan kalau kamu nanti main ke tempat mereka, kamu juga dipinjemin. Kalau kamu nggak minjemin sekarang, kamu nanti nggak akan dipinjemin loh pada saat main ke tempat mereka. Tidak mau. Oh, nggak berhasil. Cara ketiga, suap. Sayang, kalau kamu mau memberikan mainan kepada mereka, ayah akan kasih kamu hadiah loh. Ayah mau kasih kamu permen karet. Aku tidak mau permen karet dan aku tidak mau meminjamkan. Wah, gawat juga nih. Lalu pakai cara yang keempat, mulai pakai ancaman. Kalau kamu nggak mau ngasih mainan ke mereka, ayah akan hukum kamu. Aku tidak peduli, ini semua mainanku. Aku nggak mau meminjamkannya. Dan akhirnya pakai cara terakhir, dengan cara kekuatan. Dia ambil mainannya, dia beri ke anak-anak yang sedang mengitarinya. Nah, dulu Stephen belum belajar tentang etika karakter, belum belajar tentang prinsip. Setelah dia menyadari bahwa ada suatu prinsip yang bernama itu prinsip pertumbuhan, prinsip perkembangan, bahwa sesuatu itu berproses. Dalam hal ini, anaknya kan baru dapat hadiah, dia belum merasa memiliki hadiah itu. Jadi bagaimana dia mau memberikan, bagaimana dia mau berbagi, orang dia sendiri belum pernah merasakan bagaimana memiliki. Nah, harusnya saat itu Stephen menyadari setelah mengetahui pengetahuan ini, dia tidak melakukan dengan menggunakan kekuatan. Jadi harusnya dia lakukan adalah mengarahkan anak-anak lain untuk mencari mainan yang lain dan biarkan anaknya menikmati kepemilikan yang baru dia terima dari teman-temannya. Mungkin dengan dia nanti setelah memiliki, dia akan dengan sendirinya mau berbagi dengan teman-temannya. Nah, ada tingkatan baru dalam berpikir. Jadi sebenarnya kalau dari kisah-kisah yang tadi atau permasalahan di awal tadi yang disebutkan oleh orang-orang yang dikenal oleh Stephen, jadi cara kita melihat masalah adalah masalah itu sendiri. Einstein bilang begini, masalah penting yang kita hadapi kini tidak dapat kita selesaikan pada tingkat berpikir yang sama ketika kita menciptakan permasalahan itu. Jadi kita harus naik levelnya. Kita harus memiliki tingkatan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan dengan permasalahan itu. Nah, 7 habits ini
dapat menjadi tingkatan baru dalam pola berpikir 7 habit. Karena apa? Karena pendekatannya berpusat pada prinsip. Di 7 habit ini nanti akan diajarkan tentang prinsip-prinsip. Dan juga 7 habit ini berdasarkan kepada etika karakter, bukan kepada etika kepribadian. Jadi nggak ada tips and trick di sini, tapi lebih mengarah kepada karakter, bagaimana membentuk karakter. Lalu proses perubahannya adalah dari dalam keluar. Jadi merubah diri dulu dari dalam, baru merubah ke luar. Dari merubah pribadi dulu, baru merubah antar pribadi. Nah, perubahan pribadinya pun dimulai dengan perubahan lebih dalam lagi, perubahan paradigma. Jadi, jika ingin memiliki perkawinan yang bahagia, jadilah pasangan yang membahagiakan. Jika ingin memiliki anak yang menyenangkan, jadilah orang tua yang menyenangkan. Jika ingin dihormati oleh karyawan, jadilah pemimpin yang menghormati. Jadi intinya adalah jadilah. Jadi bukan merubah yang luar, tapi menjadi dulu. Nah, perubahan dimulai dari dalam diri baru keluar diri. Dan dimulai dengan merubah paradigma. Dengan merubah paradigma, itu akan merubah penglihatan kita. Dari merubah penglihatan akan merubah pemikiran kita. Dari merubah pemikiran akan berubah perasaan. Begitu juga akhirnya perilaku, dan di akhir tentunya akan merubah nasib kita. Sebelum saya akhiri episode ini, saya akan bercerita lagi. Cerita ini nggak ada dalam buku 7 Habit. Jadi ada seorang bernama Syakik di negeri Timur Tengah. Saat itu ini seorang pedagang. Dia melewati padang pasir. Dia melihat seekor burung yang cacat, 2 sayapnya patah. Lalu dia berpikir, burung ini mendapat makan dari mana ya? Dia amati burung itu dari kejauhan, sampai suatu saat datang burung yang normal, yang gak cacat, membawakan seekor belalang pada burung yang cacat itu. Oh, begini caranya. Hebat sekali Allah mengirimkan, menggerakkan burung yang normal itu untuk membawakan makanan ke burung yang cacat. Mungkin begitu juga ya, aku bisa jadi mendapatkan rezeki juga walaupun aku nggak harus bekerja. Nah, jadi saat itu dia melihat itu, paradigmanya dia adalah tanpa harus bekerja, Tuhan bisa aja memberikan dia rezeki. Maka sepulangnya dari berdagang, dia memutuskan untuk kalau gitu aku fokus di ibadah aja. Aku akan perbanyak ibadah karena pasti Allah akan memperhatikan rezekiku. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan Ibrahim bin Adam. Dia ceritakan kejadian itu, dan dia ceritakan niat dia ingin perbanyak ibadah dibandingkan dengan berdagang. Lalu si Ibrahim berkata seperti ini, waduh, kok pikiran kamu kayak gitu ya? Kamu kenapa nggak berpikir seperti ini? Kamu berpikir kamu sebagai si burung yang normal itu, burung yang memberikan makan kepada burung yang cacat. Rasulullah kan pernah bersabda bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kamu kan seorang mukmin. Seorang mukmin yang baik adalah jika ada 2 pilihan, kamu harus memilih yang terbaik. Harus memilih tingkatan yang paling baik, yaitu tingkatan tangan di atas tadi, karena kamu mampu. Nah, mendengar itu, si Syakik langsung tersadar, langsung berubah lagi paradigmanya, dan menganggap si Ibrahim itu sebagai gurunya. Wah, kamu adalah guruku, kamu menyadarkan aku. Nah, itu bentuk perubahan paradigma setelah dia mengetahui prinsip dalam ajaran agama. Ya, prinsip-prinsip dalam ajaran agama itu bisa menyelamatkan dia, sehingga akhirnya ya dia karena memang jago berdagang, dia melakukan tugas itu. Tugasnya adalah berdagang, tentu juga dengan ibadah yang lain. Jadi berdagangnya dia pun ibadah, terus yang lainnya pun dia juga ibadah. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sharing
untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk yang mau tahu lebih dalam tentang pengembangan diri, ya bisa mengunjungi Instagram saya di Ayah Ucup atau di web www.ayahucup.com atau di YouTube ya. Atau bagi yang ingin mendengar suara saja, bentuknya bisa di podcast saya, bisa di Spotify juga bisa dicari juga Ayah Ucup ya. Nah, atau mungkin di Anchor FM itu juga ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.